Teknik seduh dengan menggunakan imersi murni pada Hario Switch sering dianggap remeh, karena seringkali menghasilkan cita rasa ekstraksi yang dianggap kurang diharapkan. Tetapi pada video kali ini saya akan memberikan tips teknik imersi murni yang mudah, gampang, bisa diulang, tetapi teman-teman penting untuk memperhatikan langkah demi langkahnya. Di mana pada akhirnya teknik ini akan memberikan rasa yang clean, sweet, dan juga balance. Langkah pertama yang teman-teman harus lakukan sebelum mempersiapkan semuanya adalah tutup Hario Switch-nya, dan kita siapkan papernya. Lalu kita lakukan preheat terlebih dahulu sebelum kita mulai mempersiapkan yang lainnya. Nah, dengan cara preheat lebih awal ini, kita akan memberikan waktu yang cukup, yang lebih lama, supaya nanti kondisi drippernya berada dalam kondisi yang optimal. Ini kita tutup dan kita tinggalkan, lalu kita baru mempersiapkan yang lainnya. Pada resep kali ini saya akan menggunakan 14 gram kopi, dan nanti saya akan menggunakan air 225. Jadi rasionya itu nanti kurang lebih 1:16. Lalu suhu yang kita gunakan untuk metode ini, kita gunakan suhu di 90 derajat. Jadi langkah yang paling penting harus teman-teman lakukan dulu itu pada awal sebelum mempersiapkan yang lain, kita preheat dulu. Ya, supaya kita memberikan waktu yang cukup agar drippernya itu nanti maksimal kondisi preheatnya. Ukuran crank size yang saya gunakan untuk di Comandante Tiger Shark itu 24 klik. Sedangkan kalau di Comandante C40 kita menggunakan 28 klik. Dan kalau teman-teman yang punya Easy Presso ZP6 itu kita gunakan di 5,5. Kalau misalkan teman-teman menggunakan grinder merek lain, maka disesuaikan itu arahnya itu ke medium coarse. Oke, sekarang kita buka Hario Switch-nya, kita buang airnya. Nah, ini hati-hati panas, karena kita melakukan preheat-nya itu tadi cukup lama. Kita tutup Hario Switch-nya, dan kita akan menggunakan air di suhu 90 derajat. Sekarang kita mulai. Kita langsung tuang saja sampai 225. Jadi kita menggunakan teknik imersi murni, bukan teknik kombinasi perkolasi dan imersi. Lalu kita langsung berikan agitasi. Perhatikan agitasi yang saya berikan. 2, 3, 4, 5. Dan kita tunggu sampai nanti di menit kedua. Memasuki di menit kedua nanti, teman-teman perhatikan ya, saya akan memasukkan sendok ini tepat setelah bersentuhan dengan bubuk kopinya aja, dan kita aduk 1, 2, 3, 4, 5. Ingat, perhatikan, dirasain tepat setelah bersentuhan dengan coffee bed-nya saja.
Jangan lebih dalam dan jangan terlalu atas. Lalu kita akan tunggu sampai di menit ketiga. Di menit ketiga saya akan melakukan intervensi yang sama seperti di menit kedua. 1, 2, 3, 4, 5. Di menit keempat saya akan buka Harrier switch-nya dan kita tunggu sampai habis. Jadi nanti waktu selesainya ini akan berbeda-beda karena nanti densitas setiap kopi itu dia akan berbeda-beda. Tetapi ini nanti akan menghasilkan rasa yang optimal kalau teman-teman memperhatikan setiap langkah yang tadi saya berikan. Sudah selesai, kita tutup Harrier switch-nya, dan seperti biasa, kita berikan aerasi. Ini aromatik banget. Cheers. Kunci keberhasilan dari resep tadi itu ada di setiap langkah kecil yang kita perhatikan. Yang pertama-tama dari preheat yang panjang. Dengan menggunakan preheat yang panjang, maka nanti kita akan menciptakan kondisi slurry temperatur sesuai yang kita harapkan. Di mana pada kasus ini kita menggunakan temperatur 90 derajat, jadi serbuk kopi itu bisa terekstraksi di suhu sesuai dengan yang kita harapkan. Lalu kenapa saya tidak menggunakan suhu yang lebih tinggi? Karena kalau nanti kita menggunakan suhu yang lebih tinggi lagi, ingat metode yang kita gunakan ini adalah imersi. Di mana metode imersi ini dia memerlukan waktu yang lebih panjang, bahkan terkadang bisa sampai 6 menit. Jadi kalau misalkan kita menggunakan suhu yang lebih tinggi, nanti pada menit kedua atau menit ketiga, suhunya itu dia masih tinggi, senyawa yang menghasilkan rasa pahit itu mulai terekstraksi, dan itu tidak kita harapkan. Jadi kita cukup mulai di suhu 90 derajat, tetapi dengan kondisi preheat yang optimal. Kemudian saya akan bicara tentang agitasi, di mana metode imersi ini beda dengan perkolasi. Kalau metode perkolasi itu kita selalu dikenalkan dengan air yang fresh. Jadi nanti proses difusi dan adveksi itu dia akan lebih optimal. Sedangkan kalau misalkan proses imersi murni, airnya itu dia nanti lama-kelamaan dia akan berada dalam kondisi yang jenuh. Jadi untuk mengekstraksi kopinya, kita bantu dengan memberikan agitasi. Nah, kenapa tadi saya agitasinya itu tepat di atas serbuk kopinya? Karena saya mau serbuk kopi yang halus, yang sudah jatuh, mulai dari menit kedua itu, teraduknya itu lebih minimal. Dengan kita mengaduk di permukaan atas, itu nanti partikel kasar, dia akan lebih mudah terangkat. Sehingga nanti yang mengalami agitasi lebih banyak itu adalah partikel yang kasar. Nah, itu dia alasan kenapa saya melakukan agitasi demikian. Jadi, proses agitasi itu untuk menambah proses ekstraksi, supaya 4 menit saja cukup, nggak perlu sampai 6 menit, atau bahkan kadang-kadang pada kasus ekstrem bisa sampai 8 menit. Tetapi, kita meminimalisir agitasi pada serbuk kopi yang halus. Nah, jadi kalau teman-teman paham prinsipnya, itu nanti teman-teman bisa menciptakan resep sendiri. Dan bagi teman-teman yang ingin belajar teori seduh lebih lanjut, teman-teman itu nanti bisa simak playlist saya yang berjudul Coffee Brewing Science. Di sana saya membahas setiap topik tentang teori seduh. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Stay nerdy, brew better. Bye-bye.